Masalah limbah industri tahu di Indonesia menghasilkan limbah padat dalam jumlah besar. Untuk kapasitas 150 kg kedelai dihasilkan sekitar 420,65 kg ampas per hari. Jika tidak ada kelola, limbah ini mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tidak sedap. Meskipun sering dianggap limbah bernilai rendah, ampas tahu sebenarnya mengandung gizi yang tinggi. Dalam setiap 100 gramnya terkandung protein sekitar 5 gram, lemak 2,1 gram, karbohidrat 8,1 gram, serta berbagai mineral manfaat lainnya. Selain itu, pemanfaatan ampas tahu menjadi produk olahan seperti kerupuk dinilai efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi pencemaran. Penggunaan tapioka sebagai campuran dapat menghasilkan tekstur yang renyah dan penerimaan rasa yang baik di masyarakat. Inovasi ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin 2, Zero Hunger, ketahanan pangan melalui bahan bernilai gizi, dan poin 13, Climate Action, mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Berdasarkan potensi tersebut, hadir Crispy Okara Bites sebagai usaha kuliner mahasiswa yang mengolah ampas tahu menjadi camilan sehat, modern, dan higienis yang menargetkan mahasiswa, keluarga, hingga pencinta camilan sehat. Crispy Okara Bites merupakan usaha kuliner inovatif yang dikembangkan oleh tim mahasiswa program studi S1 Gizi FIKK Universitas Negeri Surabaya dalam lingkup program Mahasiswa Wirausaha 2026 berlokasi di Lidah Wetan, Surabaya. Usaha ini memproduksi kerupuk berbahan dasar ampas tahu yang dikombinasikan dengan tepung tapioka serta bumbu rempah lainnya. Produk ini dikemas secara modern dan higienis menggunakan standing pouch berukuran 100 gram dengan harga jual Rp15.000 per kemasan. Lebih dari sekedar mengajar profit, Crispy Okara Bites membawa misi sosial dan lingkungan sebagai pelopor wirausaha berbasis Zero Waste Food Innovation. Dengan memanfaatkan ampas tahu yang selama ini terabaikan, usaha ini berkomitmen untuk meningkatkan nilai ekonomi bahan baku sekaligus mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan. Tentunya untuk membangun usaha Crispy Okara Bites ini, kami memiliki struktur tim yang terbagi menjadi 4 orang. Yang pertama yaitu sebagai direktur, yang kedua manajer operasional, ketiga manajer keuangan, dan keempat manajer pemasaran. Nur Aziza Rahmania sebagai direktur yang memiliki tugas sebagai bertanggung jawab penuh atas arah dan keberlangsungan usaha. Dan yang kedua, menetapkan visi, misi, dan strategis jangka panjang. Yang ketiga, mengambil keputusan strategis serta pengembangan produk, pasar, dan kemitraan. Dan yang keempat, mengawasi kinerja seluruh divisi agar sesuai target. Yang kelima, mengevaluasi laporan manajer sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, yaitu Afifah sebagai manajer operasional. Yang pertama, mengawasi kelancaran proses produksi dari awal hingga pengemasan. Yang kedua, mengatur jadwal produksi agar lebih efisien. Yang ketiga, menjaga standar kualitas dan kebersihan produksi. Dan yang keempat, mengelola pengadaan bahan baku dan pendukung. Yang kelima, mengawasi tim produksi dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur kerja. Dan yang keenam, melakukan evaluasi berkala dan perbaikan proses operasional. Yang ketiga ada Sania sebagai manajer keuangan yang bertugas sebagai mengelola administrasi keuangan usaha secara tertib dan akuntabel. Kedua, menyusun serta melaporkan anggaran operasional dan pemasaran bulanan. Yang ketiga, mencatat dan memantau arus kas masuk dan keluar. Yang keempat, menghitung HPP dan menetapkan harga jual bersama jajaran manajemen. Yang kelima, mengelola transaksi pembayaran pemasok dan penerimaan dari pelanggan. Yang terakhir, Giovanni sebagai manajer pemasaran yang bertugas sebagai bertanggung jawab penuh atas aktivitas promosi dan penjualan produk. 2. Menjalankan strategi pemasaran digital seperti pada medsos, marketplace, dan WA Business.
Yang ketiga, mengordinasikan keikutsertaan dalam bazar, pameran, dan event UMKM. Yang keempat, memantau tren pasar dan perilaku konsumen untuk penyesuaian strategi. Yang kelima, yaitu penyusun laporan penjualan berkala untuk evaluasi efektivitas kampanye. Lalu selanjutnya memasuki proses pembuatan produk. Untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan ialah ampas tahu 500 gram, micin 1 sendok teh, tepung tapioka 500 gram, ketumbar bubuk 1 sendok teh, terasi udang setengah jempol, bawang putih setengah ons, garam 1 sendok makan, gula 1 sendok makan. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, peras ampas tahu basah 1-2 kali agar kadar air sedikit berkurang. Yang kedua, kukus ampas dengan lap bersih dan api sedang. Yang ketiga, haluskan bumbu yang tertera lalu cicip bumbu. Yang keempat, siapkan tepung tapioka lalu campur ampas tahu yang sudah dingin ke dalam tepung tapioka secara berkala. Yang kelima, tambahkan air sedikit demi sedikit jika adonan belum terbentuk. Yang keenam, jika sudah selesai dengan tekstur yang diinginkan, tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan campur kembali hingga merata. Yang ketujuh, masukkan dan cetak adonan dalam loyang persegi panjang. Yang kedelapan, kukus semua adonan selama 2 jam hingga adonan terlihat matang. 9. Masukkan adonan yang sudah dikukus ke dalam freezer sampai mengeras. Yang ke-10, potong adonan tipis seperti bentuk kerupuk, lalu keringkan pada alat pengering 3-5 jam dan 12 jam jika menggunakan sinar matahari. Yang ke-11, jika sudah kering, goreng adonan dengan api sedang sambil tekan dan gerakan di dalam wajan agar mengembang. Yang ke-12, kerupuk siap disajikan. Untuk packaging yang kami gunakan adalah kemasan jenis standing pouch plastik transparan yang memungkinkan konsumen melihat langsung produk yang ada di dalamnya. Kemasan ini sangat fungsional karena dilengkapi dengan fitur zipper lock untuk menjaga daya simpan dan kerenyahan produk setelah dibuka, serta tear notch untuk memudahkan pembukaan tanpa alat bantu. Identitas visualnya dipertegas dengan stiker label bulat mencakup nama merek, berat, komposisi, dan pesan ramah lingkungan. Untuk strategi pemasaran terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah online dan kedua adalah offline. Untuk yang online, mayoritas akan dilakukan melalui Instagram dan TikTok. Kedua aplikasi ini dipilih sebagai platform utama pemasaran Crispy Okara Bites karena kedua platform ini memiliki basis pengguna yang besar. Video bertema taste to test, reaksi pertama saat mencicipi produk, suara ASMR kerenyahan produk, serta konten behind the scene. Proses produksi menjadi jenis konten yang secara konsisten mendapatkan jangkauan organik yang tinggi. Selain menjadi 2 aplikasi media sosial, pemasaran secara online juga akan menjangkau marketplace, e-commerce, dan WhatsApp business. Lalu untuk pemasaran offline akan dilakukan melalui pameran bazar UMKM, distribusi melalui toko, warung, dan usaha retail lokal, serta melalui kemitraan dengan UMKM lainnya. Pemasaran secara offline juga dapat menjangkau toko, warung, atau retail dalam toko oleh-oleh setempat untuk memberikan akses yang mudah bagi pembeli dalam mencari tempat jualan.